Hamdan lillah wa syukru ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah aku kelas 11 Madrasah Aliyah Karya Madani. Mudah-mudahan kita terus semangat untuk belajar, untuk mencari ilmu. Pada kesempatan ini kita masih melakukan pembelajaran melalui daring. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak menyampaikan materi berkenaan dengan jinayat, lanjutan dari materi sebelumnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menyaksikan, mengkaji materi-materi yang disampaikan melalui channel YouTube Madrasah Karya Madani. Di minggu yang lalu saya telah menyampaikan materi berkaitan dengan jinayat tentang al-qatlu, pembunuhan. Sudah disampaikan mulai dari pengertian macam-macam pembunuhan, kemudian dasar hukumnya, kemudian hukumannya, dan juga hikmah dilarangnya untuk membunuh. Hal ini penting sekali berkaitan dengan pembunuhan ataupun penganiayaan yang kita akan bahas sekarang, karena hal ini sering terjadi atau ada di lingkungan kehidupan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana hukum Allah, syariat Allah terhadap perbuatan tindak pidana atau jinayat. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan menjadikan pertama adalah pengetahuan, kemudian juga menjadikan sikap bahwa tidak melakukan terhadap perbuatan-perbuatan jahat, terutama yang berkaitan dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan materinya kepada pembahasan berkaitan dengan penganiayaan. Dalam materi ini masih bab jinayat yang kita akan bahas, sampaikan pada kesempatan ini tentang penganiayaan. Di dalam peta konsep yang sudah kemarin dibahas sebagian, di sini ada pembahasan dari tindak pidana. Kita akan bahas berkaitan dengan pembunuhan, kemarin sudah disampaikan. Kemudian di sini ada juga yang berkaitan dengan jinayat adalah penganiayaan. Nanti pertemuan selanjutnya, paparan selanjutnya, saya akan sampaikan berkaitan dengan kisos, diyat, dan kafarat. Ketiga ini merupakan hukuman terhadap perilaku-perilaku kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik pembunuhan ataupun penganiayaan. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan di sini berkaitan dengan pengertian penganiayaan. Penganiayaan kalau dilihat dari bahasa Indonesia, asal dasarnya aniaya, penambahan kata
peng dan an. Ya. Dalam kamus ya KBBI yang disebut apa? Penganiayaan itu adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Perlakuan yang sewenang-wenang. Penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Nyiksa, misalnya dipukul, dicuit, ditojos, ditendang, itu adalah perilaku penganiayaan. Di dalam pengertian fikih, dalam pembahasan fikih tidak begitu jelas atau tentang arti penganiayaan itu sendiri ya. Akan tapi ada yang mendekati arti dari penganiayaan itu adalah melukai. Jadi penganiayaan itu ada bahasa ya kan di dalam kamus Al-Mujib itu jarah. Jarah itu artinya adalah sokbad badani atau melukai badan. Maka melukai badan itu termasuk kepada penganiayaan. Nah, oleh karena itu di dalam pembahasan ini maka ada pemisahan antara membunuh dan menganiaya. Maka di dalam pembahasannya pun nanti atau hukumannya pun akan berbeda. Walaupun nantinya dari sikap atau perilaku menganiaya itu bisa saja nanti terjadi kepada pembunuhan. Misalnya orang menganiaya, memukul terus ya sampai dia meninggal. Kalau dalam pembunuhan kan kemarin sudah dijelaskan ada pembunuhan yang disengaja, betul-betul direncanakan, kemudian menggunakan alat yang lazim untuk membunuh. Ada juga seperti disengaja, sibhul atau sibhul amri, seperti disengaja. Ada juga yang khoto, yaitu kesalahan. Nah, di dalam bab atau di dalam pembahasan mengenai penganiayaan ini ada dua macam jenis penganiayaan. Yang pertama adalah penganiayaan berat. Penganiayaan berat. Yang kedua penganiayaan ringan. Bagaimana yang masuk kepada penganiayaan berat? Kategori berat itu seperti apa? Yaitu penganiayaan atau perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi. Jadi fungsi dari anggota badan menjadi hilang. Menganiaya orang dengan melukai matanya, apakah dicokel, ditojos. Maka ketika dia sudah dianiaya, fungsi melihatnya dari mata itu jadi tidak ada, itu berat. Atau memotong tangan, ya, yang tadinya fungsi tangan untuk dapat mengambil, gagaro, dan yang lainnya karena dilukai hilang fungsinya, dia jadi tidak bisa mengambil dengan tangannya, tidak bisa makan dengan tangannya karena dianiaya, dihilangkan fungsi tangannya atau kakinya. Jadi kalau yang berat itu fungsi dari anggota tubuh itu menjadi hilang. Itu penganiayaan berat. Yang kedua, penganiayaan yang ringan. Itu sebaliknya. Tidak sampai menghilangkan fungsi dari anggota badan tersebut. Misalnya tangan hanya sebatas luka. Ya, tidak sampai hilang luka misalnya kan. Kemudian apapun kaki sampai luka karena ditonyokan, ditajongan, ya, sehingga badannya luka, tangannya
potong, tapi masih bisa dibetulkan kan, dengan cara diobati. Nah, itu tidak menghilangkan fungsi ya, tidak menghilangkan fungsi. Nah, jadi di dalam tindak pidana atau kekerasan, Islam telah mengatur, telah memberikan pedoman bagaimana perilaku-perilaku yang menyebabkan orang lain menderita, orang lain rugi, orang lain hilang fungsi-fungsi, ya kan, untuk menjalani kehidupannya, itu dilarang di dalam Islam. Oleh karena itu betul-betul kita saling menghormati dan saling menjaga. Jangan sampai memiliki perilaku-perilaku yang menyebabkan orang lain menjadi menderita. Ini harus dihindari ya. Ketika kita berkumpul, ketika kita dimanapun, hargai ya kan, keberadaan orang lain. Jangan sampai orang lain menjadi menderita gara-gara kita. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, yang terus semangat belajar, menjadi anak-anak yang hebat. Dengan materi ini ada pelajaran bagaimana perilaku yang menyebabkan anggota badan itu hilang fungsinya dan tidak hilang fungsinya, itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan kalian terhindar dari perilaku-perilaku ya, seperti itu. Harus menghindari perilaku-perilaku yang bisa mendatangkan terhadap kejahatan tersebut. Bisa saja ya kan, kalian terbawa teman, kemudian kalau kita melihat kan ada, bisa jadi berita orang yang melakukan pencurian mau ayam sampai dipukul-pukul ya. Mungkin saya oleh satu RT ya, mau ayamnya hiji dipukul ku RT sampai babak belur mukanya, panannya, hidungnya misalnya kan, telinganya luka semuanya. Itu adalah termasuk kepada penganiayaan yang harus dihindari. Ya, harus dihindari. Jangan sampai kita terjebak kepada perilaku-perilaku brutal, perilaku-perilaku yang menyebabkan orang lain menderita. Oke, kita lanjutkan kepada tadi macam-macamnya ya. Jadi ada dua ya. Ada penganiayaan berat, yaitu penganiayaan yang menyebabkan hilangnya fungsi dari anggota tubuh. Yang kedua adalah penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang dilakukan dan tidak menyebabkan kepada hilangnya fungsi dari anggota tubuh tadi. Kemudian dalam perbuatan atau perlukaan penganiayaan itu akan dikenakan sanksi. Ya, jadi ada sanksinya ketika perbuatan itu memenuhi syarat. Ada 3 syarat bahwa penganiayaan itu dikenakan sanksi. Yang pertama adalah perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Rasa sakit. Ditoel. Ya, noel masuk penganiayaan enggak? Nyintrek, nyiwit. Ya kalau misalnya dalam perbuatan tersebut ada rasa sakit, itu kategorinya penganiayaan. Ya. Syarat kedua, tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan. Nah, di sini ada hal-hal yang
Beda. Mungkin saja nyubitnya itu bisa sebagai peringatan, hanya lelucon, permainan. Tapi kalau nyubitnya itu betul-betul ada maksud untuk melukai, ada maksud untuk menganiaya, ada maksud untuk menyiksa, nah itu berbeda lagi. Ada kan? Nyubitnya tapi kalau dicemel tuh misalnya kulitnya boleksek, ya. Menggunakan kegel. Sana orang tua kok ting ke budakna cewek celina teh kalau pas. Jangan seperti itu. Nah, tentu di sini adalah ada hal yang dilakukan dengan betul-betul maksud menganiaya. Kemudian yang ketiga syaratnya perbuatan diiringi dengan niat. Ada maksud, ada iradah, gerakan dirinya melukai orang itu, menganiaya orang itu, ada niatan untuk menganiaya, ada niatan untuk menyiksa. Akan berbeda, ya kan? Ketika kita sedang sepak bola, kemudian nendang, lain kena bola, tapi kena orangnya. Di situ walaupun menendang dan menyakitkan, di situ tidak ada niatan untuk menendang menyakiti teman kita, akan tapi di situ kebetulan saja namanya juga permainan. Nah, dari ketiga syarat ini menjadi dasar bahwa suatu perbuatan melukai, menyakiti orang itu termasuk kategori menganiaya apabila ada tiga syarat. Yang pertama menimbulkan rasa sakit. Yang kedua melewati batas, ya kan, dari kepatutan tindakannya, dan yang ketiga adalah niat atau ada maksud untuk melukai. Sama seperti yang sebelumnya materi pembunuhan. Kalau dia yang betul-betul memiliki niatan untuk membunuh, merencanakan, dosa. Ini juga sama, kalau dia memiliki niatan untuk melukai orang lain, untuk menganiaya orang lain, menindas orang lain, ini juga sama. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada pembahasan dasar hukum yang menjadi tindak penganiayaan. Di dalam surat kelima Al-Maidah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal zuruha qisasun. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa Allah berfirman, kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat, di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, dan nafsun bin nafsin, jiwa dengan jiwa, aina wal aina bil aini, telinga dengan telinga, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga, wasinna bis sinni, gigi dengan gigi. Wal zuruha qisasun, dan juruh, luka-luka pun ada qisas. Nah, di sini telah jelas ditetapkan bahwa di dalam melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain, di sini ada
yang namanya hukum kisos. Nanti dibahas di dalam pembahasan kisos. Jadi ada hukumannya, baik menghilangkan nyawa ataupun melukai, ada kisos. Menghilangkan nyawa orang lain, nah kisosnya nafsu dari ya, hilang lagi nyawanya dengan nyawa lagi. Wan aini bil aini, hilang telinga atau rusak atau luka, ain mata dengan mata lagi. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung, udun wal uduni, telinga dengan telinga, wasini di sini. Jadi seimbang. Dan Islam itu. Di ada kalanya kan orang kalau balasan itu mau lebih puas. Dan Islam diatur tidak seperti itu. Walaupun ada hukum kisos, hukum balasan, harus betul-betul setimpal. Tidak boleh melebihi batas. Hilang nyawa satu orang, balas sekeluarga jadi leungit. Kadang-kadang di situ ada dendam. Dan di sini Islam itu mengajarkan bagaimana berharganya nyawa, berharganya anggota tubuh. Ini semua kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai hambanya yang dianugerahi mengkhianati ya, terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan petunjuk untuk menjaga ini. Hati-hati, jangan kau bunuh, nanti harus dibunuh lagi. Jangan melukai, nanti harus dilukai lagi. Dan di sini ada pelajaran sok jagaan semua. Di hidup orang lain juga kita jaga, hidup kita sendiri juga jaga. Saling menjaga, saling menghormati, saling memuliakan, tidak saling menghinakan, tidak saling dendam, tidak saling melukai. Karena kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup kita, hidup orang lain, Allah dikasih sempurna, ketika kembali kepada Allah, gak ada tangannya, gak ada telinganya, karena dianiaya. Jangan sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadikan tazkirah untuk kita supaya kita tidak terjerumus kepada tindak pidana penganiayaan. Baik itu adalah pembunuhan maupun penganiayaan. Pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain, kalau penganiayaan melukai atau menganiaya terhadap anggota badan. Nah, di sini jelas bahwa di dalam ayat ini ada kan, hukuman yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kisos, yaitu balasan. Hukum balasan yang setimpal. Dalam ayat tersebut dilanjutkan, faman tasaddaqa bihi, barang siapa melepaskan hak kisosnya atau memaafkan, tasaddaqa itu kan sedekah, memberi, berbuat baik, terus dihampura. Itu salah satu terbunuh, kemudian oleh keluarga yang terbunuh atau yang dibunuh, itu yang membunuhnya dimaafkan. Tidak dihukum kisos, tidak dibunuh lagi. Nah, itu adalah tasaddaq, dimaafkan atau berbuat baik. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah. Maka itu menjadi penebus dosa
fahuwa kafaratun lah, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, maka barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, faulaika humuz zalimun, maka itu adalah termasuk orang-orang yang zalim, yang melanggar. Jadi bagaimana misalnya sekarang kita tidak menggunakan syariat secara tekstual yang ada di dalam ayat, tetapi di dalam negara kita diberlakukan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana itu diatur di dalam KUHP, ya kan, Kitab Undang-Undang Tindak Pidana. Ya walaupun demikian, ya kan, itu adalah suatu tatanan atau keputusan di dalam melakukan hukuman terhadap tindakan pidana. Yang jelas di dalam negara kita sudah ada hukuman, walaupun tidak seperti apa yang tertera di dalam ayat Allah. Tapi tetap, ya kan, kalau saya selintas baca terhadap tindak pidana penganiayaan itu melukai anggota tubuh itu bisa minimal tindakannya itu adalah hukuman 2 tahun penjara sampai 15 tahun itu. Jadi yang jelas di sini bukan kita mengambil pelajaran, bukan hanya penerapannya saja, ya, tetapi bagaimana hukum ini, ya, menjadikan terhadap diri kita supaya kita tidak terhindar, supaya kita terhindar dari perilaku-perilaku jahat. Karena bagaimanapun ketika hukum Allah itu tidak dilakukan di dunia, maka nanti akan berakibat kepada pembalasan atau hukuman di akhirat. Maka ketika hukum tindak pidana ini dilakukan di dunia, maka menjadi terbebas dari hukuman itu. Tapi tidak ketika tidak diberlakukan, maka akan ada nanti hukuman di akhirat. Kan tidak sedikit juga ada orang yang betul-betul melakukan pembunuhan dengan terencana, sengaja menghilangkan nyawa orang lain, apalagi misalnya oleh penegak hukum, kemudian tidak dihukum, ya tentu, ya kan, melalui pengadilan atau lembaga hukum yang ada itu tidak dihukum. Nanti tunggu di akhirat akan ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dapat menyimak video ini di dalam channel Madani YouTube, ya. Dan mudah-mudahan materi ini tidak puas, ya, sehingga kalian mencari referensi yang lain. Itu yang berkaitan dengan penganiayaan. Jadi jelas, ya, dalam pembahasan kita bab jinayat itu ada pembunuhan, ada penganiayaan. Kedua tindak pidana tersebut ada hukuman yang akan diterima bagi seseorang, baik hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ataupun hukum secara positif yang berlaku di negara kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan penambah semangat untuk belajar, karena bagaimanapun kita tetap belajar dengan cara apapun, walaupun dengan media IT, ya, kita tetap belajar.
Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang selalu menyimak dan juga pelajari dari materi-materi ini untuk bahan untuk pelajaran yang kalian harus capai. Dan saya ingatkan kepada anak-anak sekalian tetap jaga kesehatan kita dan keluarga kita untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Lakukan hal-hal yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Lakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan hal ini menjadikan wasilah kita mendapatkan ridho Allah dan mudah-mudahan wabah pandemi ini segera hilang dari muka bumi. Itu saja, saya ucapkan terima kasih kepada anakku sekalian semuanya. Salam buat keluarga kalian yang masih di rumah. Ya, kita lakukan pembelajaran masih dalam suasana daring. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.